Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faridatun Naziro, SST MT. Saya sebagai dosen pada program studi Sarjana Terapan Teknik Telekomunikasi jurusan Teknik Elektro, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen, yaitu dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Bidang keahlian saya yaitu teknologi telekomunikasi. Saya menjadi dosen pengampu pada mata kuliah praktikum Piranti Elektronika, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah tersebut. Mata kuliah praktikum Piranti Elektronika dilakukan dengan metode pembelajaran DIA, yakni Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah praktikum Piranti Elektronika memiliki kode TT041107 yang merupakan mata kuliah praktikum keahlian inti prodi. Mata kuliah ini diajarkan pada semester 1 yang merupakan mata kuliah praktikum dengan bobot 1 SKS dan 2 kali 50 menit tatap muka setiap minggunya. Mata kuliah Piranti Elektronika memiliki 6 capaian pembelajaran, yaitu yang pertama, mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, mampu menguasai prinsip dan tata cara kerja bengkel atau studio dan kegiatan laboratorium, serta pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dalam bidang wireless communication. Yang ketiga, mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur. Yang keempat, mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya, didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. Yang kelima, mampu mewujudkan komponen proses rancangan sistem teknik telekomunikasi secara baik dan bisa diaplikasi secara luas, bisa bermanfaat untuk kebutuhan masyarakat dan sosial lingkungan sekitarnya. Dan yang keenam, mampu menggunakan teknologi modern dengan menggunakan perangkat lunak dalam melaksanakan pembelajaran. Untuk mencapai CPL tersebut, maka diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah yang terdiri dari CPMK yang pertama, yakni mahasiswa mampu menerapkan prinsip dasar penggunaan alat ukur dan komponen elektronika dalam rangkaian sederhana secara tepat. Dengan sub CPMK 1, yakni mampu mengidentifikasi komponen dan alat ukur, mampu membaca alat ukur, mengimplementasikan alat ukur pada rangkaian sederhana menggunakan perangkat keras maupun perangkat lunak. Untuk CPMK yang kedua, yakni mahasiswa mampu menganalisis karakteristik dan performa rangkaian dioda tipikal dan dioda Zener. Dengan sub CPMK, mahasiswa mampu mengidentifikasi kaki dioda, mengimplementasikan rangkaian, membaca alat ukur, melakukan troubleshooting. CPMK ketiga, mahasiswa mampu mengevaluasi kinerja rangkaian BJT. Dengan sub CPMK, mampu mengidentifikasi kaki-kaki BJT serta mengimplementasikan pada rangkaian. Untuk CPMK yang keempat, mahasiswa mampu menginterpresentasikan karakteristik rangkaian FET. Dengan sub CPMK, yakni mampu mengidentifikasi kaki-kaki FET dan mengimplementasikannya pada rangkaian elektronika. CPMK yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis karakteristik dan respon rangkaian SCR. Dengan sub CPMK, mampu mengidentifikasi kaki-kaki dari SCR dan juga mengimplementasikannya pada rangkaian elektronika. CPMK yang keenam, yakni mahasiswa mampu menjelaskan prinsip kerja dan menganalisis performa piranti optoelektronik berupa LED, fotodiode, fototransistor, dan juga optocoupler. Dengan sub CPMK, mampu mengidentifikasi piranti, mengimplementasikan pada rangkaian elektronika. Untuk deskripsi mata kuliah dan dari mata kuliah Piranti Elektronika, yaitu mata kuliah ini membahas dasar-dasar karakteristik dan prinsip kerja berbagai piranti aktif dan pasif
dalam elektronika, baik konvensional maupun optoelektronik. Cakupan materi meliputi pengenalan komponen elektronik seperti resistor, kapasitor, induktor, dan juga alat ukur. Selain itu, dioda biasa dan Zener, transistor BJT, JFET, SCR, serta piranti optocoupler. Mahasiswa akan mempelajari teknik identifikasi dan juga implementasi dalam rangkaian elektronika. Harapannya bagi mahasiswa adalah setelah menyelesaikan praktikum ini, mahasiswa mampu menguasai keterampilan dasar dan mengidentifikasi, menggunakan, merakit, menguji komponen elektronika, serta menganalisis dan penyelesaian masalah yang muncul pada piranti elektronika. Untuk mendukung capaian pembelajaran, maka materi yang diajarkan pada mata kuliah piranti elektronika terdiri dari yang pertama, pengenalan alat ukur piranti elektronika. Yang kedua, pengenalan dioda. Yang ketiga, pengenalan bipolar junction transistor atau BJT. Yang keempat, pengenalan field effect transistor atau FET yang kita kerucutkan di JFET. Yang kelima, pengenalan SCR triggering. Yang keenam, pengenalan LED. Yang ketujuh, pengenalan fotodioda dan juga fototransistor, dan yang kedelapan pengenalan optocoupler. Beberapa buku yang digunakan sebagai acuan dalam perkuliahan ini adalah yang pertama, buku Electronic Principle karya Albert Malvino tahun 1993. Yang kedua, buku Semiconductor Device Physics and Technology karya Simon M.S. dan juga Minquilly tahun 1985 dengan penerbit Wiley & Sons. Yang ketiga, buku Fundamental of Semiconductor Fabrication karya Gary S. May dan juga S.M. Saiz, edisi ke-1 tahun 2004 dengan penerbit John Wiley. Dan yang keempat, buku Electronic Fundamental Circuit Device, edisi ke-8 karya Thomas L. Freud dan David M. Buchla tahun 2009 dengan penerbit Prentice Hall. Mata kuliah praktikum piranti elektronika diajarkan dalam 16 pertemuan. Pertemuan pertama menjelaskan tentang kontrak kuliah, RPS, dan dilanjutkan dengan materi pertama terkait pengenalan alat ukur piranti elektronika. Untuk pertemuan kedua melanjutkan praktikum pengenalan alat ukur. Selanjutnya, pertemuan ketiga dan keempat melakukan praktikum dengan dioda PN junction. Selanjutnya, pertemuan kelima sampai dengan ketujuh melakukan praktikum tentang pengenalan bipolar junction transistor atau BJT. Pada pertemuan ke-8 melakukan praktikum tentang pengenalan field effect transistor atau FET dengan jenis JFET. Untuk pertemuan ke-9 tentang pengenalan SCR atau Silicon Controlled Rectifier. Pertemuan ke-10 tentang pengenalan LED. Pertemuan ke-11 tentang pengenalan fotodioda. Pertemuan ke-12 tentang pengenalan fototransistor. Dan pertemuan ke-13 tentang pengenalan optocoupler. Untuk pertemuan ke-14 dilakukan evaluasi akhir semester berupa post-test. Untuk pertemuan ke-15 dilakukan evaluasi dari hasil post-test, dan selanjutnya pertemuan 16 digunakan untuk melakukan validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa. Perkuliahan dilakukan secara sinkronus berupa kuliah tatap muka di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya dengan metode demonstrasi, praktek langsung di laboratorium, dan juga diskusi kelompok. Di mana di akhir perkuliahan akan diberikan tugas-tugas untuk mengevaluasi setiap CPMK yang direncanakan. Teknik penilaian dilakukan dengan memberikan tugas dan melakukan observasi ketika di kelas. Selanjutnya, penilaian terdiri dari 4 komponen penilaian diantaranya yaitu yang pertama, presensi atau kehadiran sebesar 10%, keaktifan 10%, post-test evaluasi akhir semester sebesar 40%, dan juga laporan praktikum sebesar 40%.
Proses penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya menggunakan sistem informasi MIS sebagai pusat layanan yang terintegrasi untuk mahasiswa, dosen, dan juga tenaga kependidikan lainnya. Demikianlah pemaparan mata kuliah Praktikum Piranti Elektronika yang juga tercantum dalam rancangan pembelajaran semester. Berikut merupakan bagian dari pembelajaran tatap muka yang dilakukan secara sinkronis. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sehat semuanya? Sehat, Bu. Oke, sebelum memasuki praktikum pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing agar selama berjalannya praktikum hari ini diberikan kelancaran dan kebermanfaatan. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing dipersilahkan. Selamat pagi, sehat semuanya? Sehat, Bu. Oke, untuk pagi hari ini kita akan melanjutkan praktikum sebelumnya, yakni praktikum pada mata kuliah Praktikum Piranti Elektronika pada semester 1, minggu kedua, dengan topik lanjutan pengenalan alat ukur. Untuk minggu ini kita pengenalan multimeter analog dan digital. Untuk multimeter analog dan digital, sebelum masuk ke perbedaan dari multimeter analog dan juga digital, kita harus tahu dulu apa sih kegunaan untuk alat ukur multimeter ini. Jadi, alat ukur multimeter yang sudah ada di meja kalian masing-masing seperti ini digunakan untuk mengukur besaran listrik seperti tegangan, arus, dan juga hambatan. Kalau dilihat di dalam display, di situ ada beberapa simbol, ada volt yang menunjukkan tegangan, ada ohm yang menunjukkan hambatan, dan juga ada ampere yang menunjukkan arus. Nah, selanjutnya tampilan, kalau dilihat secara tampilan multimeter analog dan juga digital. Untuk analog, kalau kita lihat displaynya menggunakan jarum. Sedangkan pada multimeter digital, untuk display langsung muncul angkanya. Selain itu, kalau kita lihat secara akurasi ketika nanti digunakan untuk mengukur, untuk multimeter analog dan juga digital, itu untuk tingkat akurasinya berbeda. Kalau kita lihat, untuk tingkat akurasi multimeter analog ini lebih rendah daripada multimeter digital. Karena apa? Karena untuk multimeter digital nanti ketika pengukuran dia akan menunjukkan hasil langsung. Jadi hasil langsung berdasarkan komanya berapa. Sedangkan untuk multimeter analog kita harus membaca berdasarkan skala jarum menunjuk di skala berapa. Baru kemudian kita hitung, sehingga terkadang ada kesalahan dari human error sehingga menyebabkan adanya kesalahan baca atau kurang pasnya dalam membaca. Maka dari itu kenapa untuk multimeter analog dikatakan akurasinya lebih rendah daripada multimeter digital. Itu kalau berdasarkan akurasi. Selanjutnya untuk penggunaan, kalau kita lihat untuk penggunaan multimeter analog di sini kita harus yang pertama harus menyesuaikan kita mau mengukur tegangan kah ataukah arus kah ataukah hambatan. Kita harus sesuaikan dulu, terus kemudian kita ukur sampai jarum menunjukkan ke angka berapa. Dan jangan lupa kita pakai skala berapa perlu dihitung. Sedangkan untuk di digital, multimeter digital, ketika kita gunakan, kita langsung setting dulu, sama seperti analog, kita setting terlebih dahulu, kita mau mengukur hambatan atau tegangan ataukah arus. Setelah itu, display akan otomatis menunjuk hasilnya. Jadi kalau berdasarkan penggunaan lebih praktis untuk yang digital seperti itu. Terus selanjutnya perbedaannya adalah berdasarkan harga. Analog dan juga digital
secara harga lebih mahal di digital. Karena apa? Karena multimeter digital di sini karena dia penggunaannya lebih praktis sehingga harganya jauh lebih mahal. Itu beberapa perbedaan antara analog dan juga digital. Sekarang kita masuk ke pengenalan lebih lanjut tentang multimeter analog. Nah, berikut adalah beberapa bagian-bagian dari multimeter analog. Di sini silakan bisa sambil melihat di meja masing-masing, melihat langsung untuk multimeter analognya. Untuk multimeter analog, kalau kita lihat yang pertama di atas itu adalah ada jarum penunjuk meter. Jarum penunjuk ini nanti akan menunjukkan angka berapa dari hasil pengukuran kita. Selanjutnya di sini ada skala. Nah, skala ini adalah ada berbagai macam skala di multimeter analog di sini. Untuk skala yang dilihat adalah sesuai dengan skala yang kita pilih berdasarkan nanti yang di tengah ini. Yang ketiga ada zero adjust, yang keempat ada zero ohm adjust. Kemudian yang kelima ada lubang kutub plus untuk positif, untuk kabel positif. Terus kemudian ada lubang kutub negatif yang berwarna hitam, tadi yang positif berwarna merah. Selanjutnya ada yang bagian tengah, ini adalah ring selector switch. Itu untuk kita memilih memakai skala berapa. Yang tadi saya bilang, sebelum memilih skala kita pilih dulu kita mau mengukur apa. Apakah arus, apakah hambatan, ataukah tegangan, seperti itu ya. Setelah kita pilih, lalu kita masukkan kabel merah di bagian kutub positif dan hitam di bagian kutub negatif. Itu untuk beberapa bagian di multimeter analog. Selanjutnya, bagian-bagian untuk multimeter digital. Sekarang silakan bisa berpindah melihat untuk di multimeter digital. Oke. Untuk multimeter digital sebenarnya tidak jauh beda dengan multimeter analog, hanya dia lebih praktis. Yang pertama ada main display. Untuk display awal yang di tengah itu main displaynya. Terus kemudian di dalamnya main display ada sub menu displaynya. Di bagian samping-samping itu ada sub menu display. Terus kemudian ada sub selector button sama hot light selector button. Terus kemudian yang bagian tengah di sini ada function selector. Function selector sama seperti analog untuk memilih kita mau mengukur apa? Tegangankah, aruskah, atau hambatan. Nah, selain itu di bagian bawah di sini ada input current probe untuk kutub positif dan juga untuk kutub negatif, dan ada juga common probe port gitu. Nah, untuk pengaplikasiannya nanti untuk multimeter analog dan juga multimeter digital di sini kita akan mencoba mengukur yang namanya komponen resistor. Sebelum itu, kalian bisa lihat di meja masing-masing. Di situ sudah tersedia ada beberapa resistor dengan berbagai macam warna. Kalau kalian lihat di situ ada berbagai macam warna. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang gelang resistor, atau kita perkenalan dulu tentang resistor agar kita lebih paham dan tahu cara pengukurannya. Kalau kita lihat di gelang resistor di situ ada berbagai macam warna. Nah, kita harus mengenal dan mengetahui mana gelang 1, mana gelang 2, dan mana gelang ketiga dan seterusnya. Oke, untuk resistor di sini kalau kita lihat gelang pertama itu menunjukkan angka. Gelang kedua dia juga menunjukkan angka, sedangkan gelang ketiga dia menunjukkan pengalinya. Untuk gelang keempat dia menunjukkan
toleransinya. Oke. Di dalam resistor sendiri di sini ada berbagai macam warna. Nah, warna ini mewakili nilai, ada nilainya. Yang pertama, di sini ada hitam menunjukkan nilai 0. Kemudian coklat bernilai 1, merah bernilai 2, oranye bernilai 3, kuning bernilai 4, hijau bernilai 5, biru bernilai 6, ungu bernilai 7, abu-abu 8, dan juga putih 9. Kalau kita mau ini ya, diingat-ingat bisa seperti ini. Hijo, me, jiku, hibi, u, a, pu. Jadi, hitam itu 0, coklat 1. Jadi, untuk lebih mudahnya, hitam jangan dihitung dulu. Hitam berarti 0. Hitam, 1, coklat, merah, jingga, orange atau jingga berarti 3, hijau, jiku, kuning 4, terus kemudian hijau, biru 6, ungu 7, abu 8, putih 9. Gampang ya? Oke, untuk warna kedua sama, kita menggunakan mempresentasikan nilai 0 sampai dengan 9. Kemudian untuk yang ketiga ini masuk ke pengalinya, di mana kalau gelang ketiga berwarna hitam, maka karena hitam itu 0, maka dia dikali 1. Kalau dia berwarna merah, maka gelang ketiga nilainya adalah dikali 100. Oke, untuk toleransi ada emas, biasanya ada emas, perak, di mana emas itu nilainya toleransinya kurang lebih 5%. Untuk perak kurang lebih 10%. Itu yang biasanya sering muncul di resistor. Oke, untuk lebih jelasnya di sini saya ada tugas. Misalkan diketahui ada gelang warna resistor di mana ada gelang pertama berwarna kuning, gelang kedua berwarna ungu, gelang ketiga berwarna orange, dan gelang keempat berwarna emas. Coba dihitung masing-masing itu nilainya berapa untuk resistor yang saya tampilkan. Oke, silakan dihitung terlebih dahulu. Ada yang sudah? Ya, Bu. Oke, silakan. Di hasilnya 47.000 ohm dengan toleransi 5%. 47 K ohm. Oke, maka untuk nilai dari warna resistor ini adalah 47.000 ohm dengan toleransi 5%, atau boleh kita tulis 47 kilo ohm dengan toleransi 5%. Oke, sampai sini sudah paham semua? Oke. Oke, selanjutnya kita membaca hasil pengukuran hambatan untuk resistor. Yang pertama, silakan menggunakan multimeter analog. Untuk multimeter analog, silakan di bagian tengah diarahkan ke bagian ohm, karena kita akan mengukur resistor, di mana untuk resistor ini adalah hambatan dengan satuannya adalah ohm. Sehingga saklar yang di tengah silakan diarahkan ke bagian ohm. Bu, untuk skala berapa yang kita pakai? Silakan pakai skala terbesar terlebih dahulu. Karena apa? Karena kita menanggulangi bahwa komponen kita kalau misalkan nilainya terlalu besar, jarumnya tidak akan sampai mentok. Jadi kita pakai skala yang paling besar terlebih dahulu. Silakan diarahkan ke bagian pengali 1 kilo. Kemudian selanjutnya silakan diambil resistornya masing-masing.
Untuk kabel merah, silakan ditempelkan ke salah satu kaki dari resistor. Kemudian untuk kabel hitam ke sisi yang satunya. Nah, setelah kita ukur, kita lihat untuk jarum menunjukkan ke skala berapa? Ke nilai berapa? Yang kita lihat adalah di sisi ohm yang bagian merah atas. Di situ menunjukkan bahwa kalau masih belum terlihat, boleh kita turunkan ke yang dikali 100. Kalau dirasa terlalu kecil, bisa kita besarkan kembali sesuai jarumnya ya. Jadi jarumnya itu menunjukkan ke angka berapa sampai kita bisa melihat di situ. Oke. Nah, di situ kalau kita lihat jarumnya menunjukkan angka 100, di mana ketika menunjukkan angka 100, kemudian hasil pengukuran, cara membacanya adalah hasil pengukuran, kalau kita lihat di sini, hasil pengukuran sama dengan angka skala dikalikan saklar pemilih. Untuk jarumnya kalau dilihat di situ menunjuk ke angka 100, kemudian untuk saklar yang kita gunakan ini kita pakai kali 10. Maka hasil dari penunjukan resistor yang sedang kita ukur nilainya berapa? Jarumnya menunjukkan 100 dan kita di sini memakai kali 10. Maka 100 dikali 10 hasilnya 1000 atau 1 ohm. 1 kilo ohm. Karena 1000 boleh kita sederhanakan menjadi 1 kilo ohm. Jadi seperti itu cara membacanya. Selanjutnya kita bisa mulai melanjutkan praktikum. Silakan. 10 bukan dikalikan kilo ya. Oke, bagus. Ditulis dulu. Jangan lupa semuanya dituliskan di laporan sementara masing-masing ya. Itu sebagai hasil laporan praktikum hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih kehadirannya. Jangan lupa untuk laporan resminya tetap dikerjakan untuk kita bertemu di praktikum selanjutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan pernyataan data diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran untuk sertifikasi dosen. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.